Assalamualaikum, halo ketemu lagi sama aku, Henido. Hai semuanya, apa kabar? Nah, kalian lihat di sini, aku udah bikin kue yang harum, triple keju alias kastengel. Pasti kalian mau tahu kan gimana cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke, nah ini dia bahan-bahannya udah aku sediakan untuk bikin kastengel. Yang pertama ada tepung protein rendah, lalu ada butter plus margarin yang aku mix. Tapi kalau kalian mau full butter juga boleh ya. Lanjut ada kuning telur, ada keju parmesan. Lanjut ada keju edam yang udah diparut halus, ada susu bubuk, maizena. Selanjutnya ada garam. Ada keju cheddar yang kita gunakan nanti untuk topping. Oke, nah di sini kita lanjut aja ya cara buatnya. Pertama-tama aku langsung masukin si butter dan margarin. Oke, selanjutnya kita masukin juga kuning telur. Lanjut lagi di sini aku untuk ngilangin si amisnya kuning telur aku gunakan vanili. Nah, kalau kalian nggak mau pakai vanili bubuk, pakai yang cair juga boleh ya. Ini aku haluskan sebentar, lalu aku tabur. Lanjut kita mixer bahan-bahan ini kurang lebih sekitar 2 menit aja. Nah, kalau adonan udah bergerindil kayak gini, jangan khawatir ya. Ini tandanya adalah adonan yang siap dipakai untuk kita cetak. Oke, sekarang saatnya kita untuk lanjut mencetak. Nah, sebelum mencetak, ini loyangnya aku alasi dulu dengan kain baking paper ya. Ini sangat berguna sekali karena nanti kuenya tuh nggak bakalan lengket. Di sini untuk mencetak aku butuhkan kertas atau plastik lah ya untuk mencetak. Nah, jadi caranya seperti ini. Aku ambil adonan yang udah kita buat tadi ya. Nah, tuh kalian lihat ya. Kalau digenggam gini aja dia bakal menggumpal gitu loh. Jadi jangan khawatir kalau adonan ini tuh memang berbulir-bulir kayak gini. Nah, sekarang aku ambil sebagian aja. Nah, segini. Ini tadi aku gunakan plastik gula yang aku belah jadi 2. Plastik gula ukuran 1 kilo. Nah, ini tuh memudahkan kita untuk menggilas adonan supaya nanti adonannya bisa rapi dan tanpa ada kotor gitu ya. Tuh, ini aku lepas dulu hand glove-nya. Aku padat-padatin dulu supaya si adonannya itu dia nempel kokoh gitu. Nah, sekarang aku gilas, nggak usah terlalu menggunakan tenaga dalam. Tenaga biasa aja. Nah, kayak gini kita atur sampai ketebalan yang kita inginkan. Nah, nanti aku bakal tunjukin ketebalan yang baik untuk bikin kastengel itu ukurannya seberapa. Ini aku cetak dulu sebentar. Oh ya, buat kalian semua yang punya bingkai kue kering juga bisa digunakan ya, supaya memudahkan kita untuk menentukan ketebalan yang kita inginkan. Nah, ini ketebalan yang aku inginkan tuh udah cukup ya, segini. Biasanya aku bikin kue kering tuh segini aja.
kurang lebih 0,5 cm. Nah, nggak nyampe 1 cm ya. Tuh kalian bisa lihat di sini. Ini adalah ketebalan yang menurut aku sih udah pas. Oke, sekarang kita saatnya mencetak. Jadi sebelum aku cetak, alatnya ini aku masukin dulu ke dalam tepung supaya nanti alat cetaknya tuh nggak lengket dengan adonan. Oke, kita kibas-kibas dulu ya kan, biar si tepungnya nggak terlalu banyak nempel. Nah, selanjutnya aku langsung tempelkan aja ke adonan. Aku biasanya langsung tekan di bagian bawah ya, supaya dia lebih kuat gitu ya. Nah, aku nggak pakai bagian atas, aku tekan di bagian bawahnya. Tep. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya aku geser ke kanan kiri dulu sebentar. Tuh ya kan. Sebelum aku angkat, aku geser-geser dulu biar dia tuh renggang dari adonan yang gepeng ini. Nah, aku pindahkan, aku ratain lagi tuh kan, biar dia kepotong satu sama lainnya, nggak lengket, dan aku tap-tapkan. Miringin dulu, lalu aku tap-tapkan. Nah, kayak gini, biar dia tuh copot sendiri. Jangan sampai kita keluarin. Ini aku taruh dulu sebentar. Nah, lanjut. Nah, aku tap-tap kayak gini. Jangan kita tekan dari bagian atas ya, nanti soalnya bentuknya tuh bakalan jelek. Tuh kan, udah keluar semua tanpa dia ada lengket satu pun di alatnya. Oke, sekarang aku mau coba ambil satu untuk nunjukin ke kalian semua bentuknya gimana. Nah, nih kayak gini nih. Tuh, ukurannya udah pas banget nih buat kastengel. Jadi nggak terlalu tebel. Nah, biasanya kan tuh ada pinggir-pinggir yang kayak berserabut-serabut dari keju tuh, dari keju edam ya. Aku selalu rapi-rapikan dulu tuh. Karena memang untuk jualan aku memang lebih suka yang rapi supaya si customer tuh lebih melihatnya tuh kayak lebih apa ya, lebih cantik aja gitu. Jadi kayak sesuatu daya tarik untuk membeli kue-kue dari kita. Nah, pinggiran bagian bawah tuh aku rapi-rapiin dulu. Jadi memang kalau bikin kue kering itu tuh nggak bisa secepat kilat ya, harus telaten, harus sabar kali ini. Susun di loyang dan kita lanjutkan. Nah, udah selesai semua nih. Kita cetak si kastengelnya. Saatnya sekarang kita mau olesin dengan kuning telur. Nanti aku bakal tulis di deskripsi box ya. Lalu ada keju parut. Kita lakukan per baris supaya si kuning telurnya itu nggak keburu kering ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Aku ambil olesan kuning telurnya. Kita oles dulu satu persatu kayak gini. Oke, kita oles-oles seperti ini. Nah, lakukan ini pengolesannya jangan sampai terlalu lama. Jadi di sini aku oles satu baris, lanjut aku nanti mau kasih si keju. Jangan sampai kalian olesin semua satu loyang ini lalu kalian kasih keju. Nah, hindari seperti itu karena nanti si kuning telurnya bakal keburu kering duluan dan akhirnya si keju tuh nggak bakalan nempel. Nah, hindari seperti itu ya. Jadi setelah satu baris kayak gini, tuh ya udah satu baris, aku lanjut ambil si keju yang udah aku parut kasar ya. Tuh kalian bisa tengok di sini, aku nggak parut halus, aku gunakan keju yang olahan tapi udah tua. Jadi nanti ketika dipanggang dia bakal golden brown warnanya. Aku pernah jelaskan juga untuk keju olahan tua ini di video aku sebelumnya, nanti bakal aku arsipkan juga ya di atas video ini. Nah, kasih satu-satu hiasan di atas kastengel. Untuk kastengel ini akan lebih rapi dan estetik menurut aku ya. Kalau kita susun serapi mungkin, jangan sampai kalian tabur, kalian sebar, itu bakal jelek banget. Nah, jadi aku tunjukin dulu satu baris ini ya. Tuh, kalian bisa perhatikan di sini si kejunya tertata rapi, tidak berserakan karena memang tebal. Lanjutkan semuanya sampai selesai.
Oke, nah udah selesai nih satu loyang. Ini saatnya kita untuk panggang si kue. Oke, jadi ini si ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu, kurang lebih 15 menit supaya suhunya itu stabil ketika kita masukkan si cookiesnya. Nah, sekarang saatnya kita panggang. Jadi harus disesuaikan dengan oven kita masing-masing ya. Intinya adalah untuk memanggang kastengel dibutuhkan suhu yang rendah dan durasi yang panjang supaya dalam adonannya itu bisa kering dan crunchy. Nah, sekarang aku akan putar balik tray 1 menjadi ke tray 2. Akan aku naikkan supaya bagian atas tidak gosong dengan api atas. Nah, kemudian aku akan naikkan kembali ke bagian tray yang paling atas. Nah, sekarang udah terlihat kering. Sudah 30 menit, kita keluarkan dulu. Kita angin-anginkan sampai dingin. Lalu nanti akan kita masukkan, kita panggang kembali. Nah, seperti ini udah kelihatan sih sebenarnya seperti udah crunchy bagian atas. Cuman ini bagian dalamnya belum matang sempurna. Artinya masih banyak minyak-minyak yang mengendap dan inilah yang menyebabkan si kue kering itu belum matang, artinya masih mentah. Nah, kalau kita tengok di sini udah kelihatan golden brown ya, tapi bagian bawah dan bagian tengah itu belum matang. Nah, kalian bisa tengok di sini. Ini kita dinginkan dulu, lalu nanti akan kita masukkan ke dalam oven kembali. Tuh, kalian bisa tengok di sini udah terlihat cantik sih, cuman memang belum sempurna ya matangnya karena masih 30 menit pemanggangan. Tuh, kalian tengok di sini. Dan bagian ini aku ambil dulu satu. Nah, kayak gini nih. Bagian tengahnya masih terlihat kuning ya, masih terlihat kuning, belum kering yang kita inginkan. Nah, tuh kelihatan kan masih kuning, belum kelihatan si keju-keju yang mengering. Nah, termasuk juga nih bagian bawahnya juga belum kelihatan keju-keju yang mengering. Parmesannya belum kelihatan, si edamnya juga belum kelihatan. Tuh kan bisa kalian tengok di sini. Cuman bagian atasnya memang udah kering, tapi belum sempurna ya, belum golden brown. Oke, setelah udah dingin, sekarang aku lanjut masukkan lagi ke dalam oven. Ini kita panggang lagi kurang lebih 20-25 menit dengan suhu yang rendah. Oke, sekarang kalian bisa lihat sendiri di sini si kastengelnya udah mulai mengering. Udah keluar busa-busa minyak butternya. Nah, bagian tengah juga udah nggak kuning tapi warnanya udah mulai sedikit menguning ya. Oke, kastengelnya udah matang. Kita buka. Masya Allah, harumnya. Ini dia perkeju-kejuan ya, si kue triple keju. Masya Allah, tuh kelihatan kan cakepnya, beda dengan yang tadi pertama kita angkat. Tuh kelihatan golden brown. Sumpah ini tuh kue yang wangi. Masya Allah. Karena perpaduan dari 3 macam keju yang kita jadikan satu. Tuh udah kelihatan kan bedanya dengan yang tadi. Yang ini tuh lebih kuning gitu loh, lebih kuning apa ya, kuning mangka ya kalau kita bilang tuh kuning mangka, bukan kuning yang belum matang gitu loh. Sumpah kalau kayak gini nih udah bener-bener crunchy karena 2 kali pemanggangan. Nah, ini kita dinginkan dulu. Masya Allah udah kelihatan kan bedanya dengan pemanggangan pertama tadi. Tuh, Masya Allah, cakep cuy. Ini aku coba ambil satu. Aku mau tunjukin sama kalian bedanya dengan yang tadi pertama kita angkat. Nah, ini lebih kelihatan dari posisi bagian atas. Si kejunya itu udah mulai kering. Nah, dari bagian samping juga udah kelihatan serpihan-serpihan keju yang mengering, yang udah mulai crunchy. Nah, lalu coba kita tengok tuh di bagian yang pinggir-pinggir nih kayak ada apa sih, berongga-rongga gitu loh. Nah, itu tuh yang menyebabkan si minyaknya udah keluar tadi. Dan bagian bawah nih udah pasti kelihatan kan si kejunya udah mulai golden brown, udah mulai kelihatan crunchy deh pokoknya. Jadi idealnya kastengel itu adalah crunchy luar dan dalam. Makanya aku tadi kasih trik untuk setengah matang kita keluarkan,
kita dinginkan supaya minyak-minyak yang ada di bagian adonan butter itu keluar dulu, dingin, lalu kita panggang kembali supaya si keju-keju yang di dalam itu kering. Makanya aku lebih sarankan untuk keju adonan, gunakanlah keju-keju yang tua seperti parmesan ataupun edam, karena keju-keju tua itu tuh sedikit mengandung air ketimbang keju cheddar. Keju cheddar lebih baik kita gunakan untuk bagian topping, karena keju cheddar itu mengandung lebih banyak air ketimbang keju parmesan dan edam. Kalau kalian menggunakan keju cheddar sebagai adonan, lebih baik itu dipanggang dulu keju cheddarnya lalu dijadikan adonan supaya kadar air yang ada di dalamnya itu berkurang. Oke, semoga tayangan ini berguna buat kalian semua, jadi bisa bikin kastengel yang renyah dan gurih. Dan sampai jumpa kembali, dadah!